Muyun baru saja menyelesaikan susunan perlindungan keluarga Tianjia dan Jiangjia dengan master susunan Tao di paviliun Tianjiang. Yan Cheng datang dan mengetahui segalanya seperti punggung tangannya. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Yan Cheng, ini, untuk menggali orang. Dalam beberapa bulan terakhir, saya khawatir keluarga Yan telah memperhatikan kota Tianjiang. Mendengar pidatonya, Muyun memandang Yan Cheng. Sebelum dia membuka mulutnya, tercium bau menyengat dari langit. Hei, Yan Cheng, apakah kamu begitu tidak tahu malu? Semburan pelecehan bergema langsung di langit. Kemudian, semua orang melihat selusin sosok datang perlahan di ujung jalan. Selusin orang tersebut mengenakan kostum yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki simbol yang unik. Terukir di kerahnya, ada pola cian kuno. Pola-pola itu tampak seperti seekor kera yang mengaum ke langit, yang terlihat aneh. Geng Troll. Pada saat ini, Zhao Wenting, yang berdiri di samping Mu Yun, berkata dengan suara rendah, dalam beberapa tahun terakhir, Lao Shen dan saya sering pergi bekerja. Kadang-kadang, kami bertemu orang-orang dari Julinggang, satu lubang hidung menghadap ke langit. Bagaimanapun, Jiang dan Tian harus bergantung pada orang lain. Julinggang, keluarga Yan dan keluarga Yue tidak memiliki sikap yang baik terhadap keluarga Tianjia dan Jiang. Dunia seni bela diri, Anda tidak memiliki kekuatan, siapa yang peduli dengan Anda? Yan Cheng, yang mewakili keluarga Yan, memandang pria terkemuka dengan 5 besar dan 3 tebal, mengerutkan kening dan berkata, Yuan Baye. Di sekte roh raksasa, ada 3 sosok kuat setingkat dewa laut, yang juga merupakan 3 pemimpin sekte roh raksasa. Hong Changfeng, San Yifei, Yuan Jiuxiang, Yuan Baye, kakak laki-laki Yuan Jiuxiang, pemimpin 3 geng, terkenal dengan 3 ranah Daohai. Yuan Baye juga memegang posisi penting dalam sekte roh raksasa. Yuan Baye muncul, memandang Tianjing Yuan dan Jiangxi, tersenyum dan melengkungkan tangannya dan berkata, Ayah Tian, Ayah Jiang, sudah lama tidak bertemu denganmu. Tianjing, Yuan dan Jiang harus mengembalikan hadiah mereka dengan sopan. Meskipun mereka dan Yuan Ba kamu sama-sama berada di 3 alam Daohai, status mereka masih terlalu buruk. Yuan Baye kemudian memandang Mu Yun dan berkata dengan kagum, apakah ini Tuan Lu Yunlu? Dia sangat muda dan menjanjikan. Tuan Lu benar-benar kuat, hanya ada sedikit guru susunan Tao 3 tingkat di wilayah kami yang berjarak jutaan mil. Ya, sebelum Mu Yun berbicara, Yan Cheng mencibir di sisi lain. Yuan Baye, apa yang kamu lakukan di kota Tianjiang? Apalagi yang bisa dilakukan geng trollmu selain memeras kota Tianjiang? Mendengar ini, Yuan Baye menjawab dengan tidak sopan. Oh, ya, ku dengar Yan Siji, putra Yan Jiucheng, meninggal di gunung besar Yanshan. Lihat, apa namanya? Namanya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Wanita yang mati di tangan bajingan kecil itu adalah 90 tanpa 100. Yuan Baye, kamu ingin mati. Begitu ucapan ini keluar, keluarga Yan dan yang lainnya menjadi marah. Yan Siji adalah harta karun paman Yan Jiucheng. Sejak kecil hingga dewasa, ia enggan berkelahi. Sebagai tuan kedua dari klan, Yan Jiulin, tidak pandai memanjakannya. Yan Siji terbunuh. Keluarga Yan tidak pernah menyerah mencari petunjuk apapun tentang pembunuhnya. Saat ini, Yuan Baye mengatakan ini dengan cara ini, yang jelas merupakan provokasi bagi keluarga Yan. Yuan Ba kamu, apakah kalian dari geng roh raksasa yang melakukannya? Yan Cheng bertanya langsung. Panci sebesar itu akan dilemparkan ke geng roh raksasa kita. Yuan Baye mencibir, itu kuat, itu layak untuk keluarga Yanmu, kamu terbiasa sombong. Pada titik ini, Yuan Baye tiba-tiba terlihat kedinginan dan berkata, bahkan jika geng troll kita ingin membunuhnya, wajar saja jika kita membunuhnya. Jika keluarga Yanmu tidak melindungi murid-muridmu, itu adalah ketidakmampuanmu. Siapa yang tahu jika Yan Siji telah melakukan banyak kejahatan di hari kerja? Jika dia memprovokasi seorang putri yang seharusnya tidak terprovokasi, dia dibunuh oleh Lao Su orang lain. Kamu ingin mati. Jika mereka tidak berspekulasi, mereka adalah pembunuh. Mu Yun berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa dari awal sampai akhir. Hubungan antara keluarga Yan dan geng Juling mengerikan. Saat kedua pria itu menghunus pedang dan busur mereka, cahaya pelangi datang dari langit. Momentum teror tidak disembunyikan sama sekali. Kemudian, masa melihat lebih dari belasan orang langsung terjatuh. Dua pemimpin,
seorang pria dan seorang wanita. Mereka semua terlihat berusia 20-an. Pria itu berpakaian serba hitam, dekat dengan tubuhnya, menonjolkan bentuk tubuhnya. Wanita tersebut mengenakan gaun panjang, mata dan gigi cerah, postur cerah dan bergerak, rambut panjang dan pinggang, memperlihatkan sosok anggunnya. Penampilan dan postur wanita itu sebanding dengan Jiang Yunyun, tetapi pesona uniknya adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki Jiang Yunyun. Pastor Tian, Pastor Jiang, baiklah. Suara wanita itu agak dingin. Halo, Nona Yue. Kedua leluhur itu menjadi tamu lagi. Tapi permukaannya tertawa, tapi hatinya sangat tertekan. Yue Mei Mei, kepala keluarga Yue adalah biji mata Yue Qingke. Yue Qingke memiliki seorang putra dan putri. Pemuda di sebelah Yue Mei Mei, bernama Yue Lingyuan, adalah putra Yue Qingke. Yue Mei Mei memang layak untuk disukai Yue Qingke. Gadis ini masih muda, dan dia sudah berada di 3 alam Daohai. Selain itu, dia telah membantu Yue Qingke mengurus banyak urusan di keluarga Yue. Yue Mei Mei datang ke kota Tianjiang dengan tujuan. Tak perlu dikatakan, itu pasti sama dengan Yan Cheng dan Yuan Baye. Datang ke sini untuk menggiring awan. Yue Mei Mei tidak peduli dengan pertengkaran antara Yan Cheng dan Yuan Baye. Dia berjalan ke arah Mu Yun dan berkata langsung, "Kamu adalah Lu Yun." Mu Yun tidak mengatakan sepatah kata pun. Wanita itu mempunyai sikap yang buruk. Yue Mei Mei kemudian berkata, "Master Are Tao tingkat 3, apakah kamu tertarik menjadi tetua tamu di keluarga Yueku?" Tetua tamu tingkat tertinggi. Mu Yun hendak berbicara, tetapi Yue Mei Mei melanjutkan, "Jangan buru-buru menolak, dengarkan kondisiku." Melihat Mu Yun tidak berbicara, Yue Mei Mei berkata, "Tamu cooking dari keluarga Yue dibagi menjadi 3 tingkatan, Daotai tingkat menengah, Daotai tingkat akhir, dan Daohai tingkat awal. Selain itu, ada kelas 1, paling istimewa, yang menikmati hak seluruh garis keturunan keluarga mertuaku. Selain tidak bermarga Yue, tamu-tamu ini hampir menjadi keluarga Yueku. Ini adalah syarat pertama." Yue Mei Mei melanjutkan, "Master susunan Tao tingkat 3, alam dewa platform Tao, jika kamu tiba di alam dewa laut Tao di masa depan, kamu dapat menikahi anak-anak Yueku. Bukan tidak mungkin bagiku menikahimu." Begitu kata-kata ini keluar, Yuan Baye, Yan Cheng dan yang lainnya tercengang. Yue Mei Mei benar-benar ingin keluar. Mereka sangat mengenal generasi muda. Apa yang dikatakan wanita itu bukanlah omong kosong. Dia mengatakan mungkin saja dia benar-benar memperlakukan Mu Yun sebagai calon tunangannya. "Ya," Yue Mei Mei melanjutkan, "keluarga mertua saya bertanggung jawab atas terobosan Anda terhadap semua sumber daya di tingkat Daohai Senjing. Kami juga bertanggung jawab atas penelitian Anda tentang kebutuhan Daosian. Selain itu, mertua saya juga memiliki beberapa volume peta Daosian 3 tingkat. Saya pikir Anda harus tertarik." Pada saat ini, Yan Cheng dan Yuan Baye sama-sama tergerak. Saya harus mengatakan bahwa Yue Mei Mei benar-benar ingin keluar. Mereka jauh lebih rendah satu sama lain dalam postur menarik ini ketika Baye dari dinasti Yuan dan Yan Cheng datang. Mereka secara alami terinspirasi oleh para pemimpin tertinggi Sekte Juling dan keluarga Yan untuk memenangkan hati Mu Yun, Master Susunan Tao tingkat ketiga. Master Susunan Tao tingkat ketiga sangat berharga. Mu Yun mengambil lebih dari selusin divisi Susunan Tao kelas 1 dan 2 dari keluarga Jiang dan keluarga Tian dan berhasil mengatur susunan pertahanan, yang semakin mengejutkan mereka. Sia-sia membuang talenta seperti itu ke kota Tianjiang. Tapi sekarang, mereka belum mengatakan syarat untuk memenangkan Mu Yun. Kondisi Yue Mei Mei membuat mereka mundur. Saya tidak mampu membelinya sama sekali. Yue Mei Mei, tidak heran dia begitu dihargai oleh Yue Qingke. Yue Mei Mei memandang Mu Yun dan berkata, "Bagaimana dengan kondisi ini?" Pada saat ini, Mu Yun juga menatap Yue Mei Mei dan tidak bisa menahan tawa. Selesai. Yue Mei Mei mengerutkan kening. Reaksi Mu Yun padanya tidak seperti yang dia harapkan. Mu Yun melanjutkan, "Sejujurnya, aku tidak terlalu tertarik." Yue Mei Mei mengangkat alisnya. "Bahkan Yan Cheng dan Yuan Ba kamu memiliki wajah yang aneh." Kondisi yang diberikan oleh Yue Mei Mei sudah sangat bagus. Setidaknya mereka tidak bisa memberikannya. Apa yang membuatmu tidak puas? Yue Mei Mei lalu berkata, "Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Mengapa aku harus bergabung dengan keluarga Yue?" Namun, Mu Yun bertanya, "Bisakah Master Formasi Tao tingkat ketiga dicampur dengan kekuatan lain di Pingsu?"
Mungkin ada master susunan Tao 3 tingkat di keluarga Yuemu. Berapa banyak mungkin? Mu Yun berkata sambil tersenyum, bukan sikapmu yang merendahkan dan memberi sedekah untuk memenangkan hatiku. Yue Mei Mei tercengang. Awalnya, Mu Yun mengira dia terlalu sombong. Pada saat ini, pemuda di sisi Yue Mei Mei tersenyum dan berkata, Tuan Lu salah paham. Ini bukan kesombongan kakakku, tapi karakter kakaknya selalu dingin, begitu pula kakakku. Ketika pemuda itu mengatakan ini, Yue Mei Mei menatap pemuda itu dengan dingin. Pemuda itu gemetar dan tersenyum. Saya Yue Ling Yuan. Setelah pemuda itu memperkenalkan dirinya, dia berkata, Pak, saya ingin sikap. Pak harus melihat keikhlasan keluarga istri saya. Yue Ling Yuan kemudian berkata, sikap, keluarga Yue ku juga akan memilikinya. Yue Ling Yuan terlihat cantik di 7 sisi. Saat berbicara, nadanya sedikit santai dan nyaman. Mu Yun memandang Yue Ling Yuan dan berkata sambil tersenyum, sikap hanyalah salah satunya. Namun, saya benar-benar tidak berniat meninggalkan kota Tianjiang. Saya menghargai kebaikan Anda. Yue Ling Yuan terkejut dan berkata, Mu Yun berkata lagi, terima kasih atas cintamu. Penolakan Mu Yun yang terus-menerus mengejutkan Yue Mei Mei dan Yue Ling Yuan, dan juga mengejutkan Yan Cheng dan Yuan Baye. Pemuda ini sepertinya meremehkan. Pada saat ini, Yue Ling Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, bukankah Tuan Lu bersedia menyerahkan Tianjia dan Jiangjia? Namun, kamu tidak ingin pergi. Menurutku Tianjia dan Jiangjia tidak akan menahanmu setelah hari ini. Dua leluhur, bagaimana menurutmu? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Tian Jingyuan dan Jiang Zizi sama-sama jelek. Mereka mengenal Yue Ling Yuan. Di hari kerja, kelihatannya bodoh, tapi nyatanya, Yue Qingke hanya memiliki 1 putra dan 1 putri. Putrinya memiliki kemampuan luar biasa. Bagaimana putranya bisa menjadi miskin? Yue Ling Yuan adalah penerus Yue Qingke. Mereka semua tahu karakternya. Dia tersenyum dan sopan di permukaan, tapi nyatanya, itu tidak sesuai dengan pikirannya. Dia bisa menggunakan segala cara saluran pembuangan. Yue Ling Yuan meminta mereka berdua untuk membujuk Mu Yun. Dan, Mu Yun tidak bisa mendengar arti kalimat ini. Mu Yun kemudian berkata, saya tinggal di kota Tianjiang sebagai tamu dan akan segera pergi. Yue Ling Yuan tersenyum dan berkata, benarkah? Tapi sejauh yang saya tahu, Guru Lu telah menjadi ahli perkakas dan ahli susunan di paviliun Tianjiang selama lebih dari 10 tahun. Mengapa kami mengundangmu sekarang? Tuan Lu tidak mau setuju untuk bergabung dengan keluarga istriku, jadi dia meninggalkan kota Tianjiang. Mu Yun memandang Yue Ling Yuan, tersenyum dan berkata, saya bebas. Saya akan pergi jika saya ingin pergi dan tinggal jika saya ingin tinggal. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yue. Mendengar ini, Yue Ling Yuan tersenyum dan segera menghilang. Lalu lihat Mu Yun, lihat Tian Jingyuan dan Jiang sendiri. Wajahnya dingin. Jadi, Yue Ling Yuan tersenyum dan menatap Jiang sendiri. Kemudian dia berkata, saya mendengar bahwa Jiang Yunyun, putri pemimpin klan Jiang, lembut dan luar biasa. Saya juga punya rencana untuk melamar pemimpin klan Jiang kali ini. Yue Ling Yuan menatap langsung ke arah Jiang sendiri dan berkata, Yue Ling Yuan, keluarga Yue, bersedia menikah dengan Jiang Yunyun, keluarga Jiang. Saya harap pemimpin klan Jiang setuju. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Tian Jingyuan dan Jiang berubah. Jiang buru-buru berkata, Tuan Muda Yue, putriku bertunangan dengan Tian Mingcheng, putra Tian Jingyuan. Aku takut, bertunangan, baru bertunangan, tapi belum menikah. Itu tidak akan menghalangi. Yue Ling Yuan langsung menyela, apakah pemimpin klan Jiang menganggap aku Yue Ling Yuan tidak layak menjadi menantu Jiangmu? Tidak, tidak, hanya Yunyun dan Mingcheng sejak kecil. Sayang masa kecil, saya tidak peduli. Yue Ling Yuan tersenyum dan berkata, saya menyukai wanita seperti Yunyun. Saya bersedia menikahinya. Saya tidak berpikir pemimpin klan Jiang akan menolak. Pada saat ini, Yue Ling Yuan dengan jelas mengatakan ini kepada Jiang sendiri, tetapi matanya menatap Mu Yun. Jelas sekali, apakah dia memberitahu Mu Yun bahwa dia tidak akan setuju dengan keluarga Yue? Bagus. Kemudian keluarga Yue mendatangi keluarga Jiang dan keluarga Tian untuk mencari masalah. Kota Tianjiang terletak di antara keluarga Yan, keluarga Yue dan geng Juling. Bagaimana mungkin ketiga pihak tidak mengetahui apa yang terjadi di kota Tianjiang? Ketika Mu Yun pertama kali membangun susunan Tao 3 tingkat,
ketiga pihak telah menerima pesan tersebut. Master susunan Tao level 3 pada awalnya memuaskan, belum lagi Mu Yun memimpin 11 Master susunan Tao di Paviliun Tianjiang untuk membangun susunan perlindungan keluarga yang lengkap. Itu bahkan lebih rumit lagi. Keluarga Yue penuh dengan ketulusan, dan Mu Yun tidak tahu baik atau buruk. Yue Lingyuan merasa dia tidak perlu bersikap sopan. Yue Lingyuan kemudian berkata sambil tersenyum, ada wanita yang cocok di keluarga Yueku. Aku bisa menghubungkan Tian Mingcheng dan membiarkan dia menjadi menantu Yueku. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Mendengar ini, Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun tampak jelek. Pasangan ini benar-benar bebek Mandarin yang pahit. Yan Siji mengawasi Jiang Yunyun dan hampir digantikan oleh Yan Siji di Dayanshan. Sekarang, Yue Lingyuan membidik mereka berdua untuk membuat Mu Yun patuh. Yue Lingyuan melihat Tian Jia dan Jiang Jia dan lainnya. Saat ini, dia berkata sambil tersenyum, ini sudah beres. Saya akan membiarkan seseorang datang dan memberikan mahar nanti. Tian Jingyuan dan Jiang memandang Yue Lingyuan sendirian. Sulit untuk mengatakannya, Mu Yun tidak ingin membuat masalah bagi Tian Jia dan Jiang Jia. Dia memandang Yue Lingyuan dan mencibir, apakah keluarga Yue begitu dimsum? Begitu ucapan ini keluar, pemandangan tiba-tiba menjadi dingin. Yue Lingyuan memandang Mu Yun dengan penuh minat. Dia tidak menyangka pemuda itu tidak hanya menolak keluarga Yue, tetapi juga berani mengatakan ini di hadapannya. Mu Yun berkata sambil mencibir, jika saya tidak bergabung dengan keluarga Yue, apa hubungannya dengan keluarga Tian dan keluarga Jiang? Mengandalkan tujuan besar keluarga saya menindas orang lain seperti ini. Bagaimana kamu bisa menindas seperti ini? Yue Lingyuan mencibir, bagaimana? Hari ini, kamu harus bergabung dengan keluarga Yue, apakah kamu bergabung atau tidak? Kamu harus bergabung. Tuan Lu seharusnya tahu satu hal, saya tidak membunuh Biren, tetapi Biren mati karena saya. Hari ini, aku dan adikku tiba pada waktu yang sama. Keluarga Yue memberi cukup banyak wajah pada Tuan Lu. Mengapa Yan Cheng dan Yuan Baye tidak berbicara? Karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menawarkan kondisi yang menguntungkan seperti itu, tetapi Tuan Lu lebih memilih tinggallah di kota Tianjiang daripada bersamaku. Kakak dan adik pergi ke kota Tianyu. Apa wajah keluarga Yue kita? Wajah, Mu Yun mencibir. Kalau bukan karena takut membunuh dua saudara laki-laki dan perempuan, yang membuat keluarga Yue membalas keluarga Tian dan keluarga Jiang, dia baru saja memulai. Tapi Yue Lingyuan begitu arogan hingga dia benar-benar kesal. Wajah istrimu cukup besar. Saat itu, dengungan dingin terdengar di antara kerumunan. Siapa? Warna Yue Lingyuan Shen dingin. Aku. Di antara kerumunan, bayangan indah muncul perlahan dan mendatangi orang-orang. Liu Yinyin. Melihat pengunjung itu, Mu Yun tercengang. Wanita ini tidak terlihat di rumah Jiang selama beberapa bulan. Apakah dia berdiri hari ini? Tian Jingyuan, Jiang Zizi, kalian orang Tianjia dan Jiang benar-benar pemarah. Yue Lingyuan mencibir, maaf, saya bukan dari kota Tianjiang. Liu Yinyin berkata langsung, Nona Ben baru saja tinggal di kota Tianjiang dan harus dirawat oleh keluarga Jiang selama beberapa bulan. Tapi aku benar-benar tidak bisa melihat wajahmu. Pada saat ini, ketiga pihak memandang Liu Yinyin. Wanita muda ini sepertinya memiliki latar belakang yang besar. Urus urusanmu sendiri. Yue Lingyuan mencibir, maka kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Apa yang kamu tanyakan padaku apakah aku bisa melakukannya? Siapa Liu Yinyin? Putri Liu Yuanchu, kepala keluarga awal dinasti Yuan. Jika keluarga Yue di kota Tianyu adalah tuan tanah, maka Yuan Shizong adalah kerajaan tuan yang sebenarnya. Ada perbedaan besar antara kedua belah pihak. Jika dia tidak dibawa kembali ke kota Tianjiang oleh Mu Yun dan tinggal di sini selama beberapa bulan, Liu Yinyin mungkin tidak terlibat dengan orang-orang ini dalam hidupnya. Yue Lingyuan memandang Liu Yinyin, dan roh pembunuh muncul di matanya. Tanpa diduga, kota kecil Tianjiang benar-benar naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Seseorang, bunuh dia. Yue Lingyuan berbicara langsung dan memesan. Liu Yinyin tidak takut saat mendengar ini. Namun, pada saat ini, ada suara lain yang menerobos udara. Kemudian, 4 sosok muncul di salah satu sisi jalan, di atas sebuah rumah. Keempat orang itu menatap Liu Yinyin, seolah-olah orang lain hanyalah bayangan saat ini. Ini benar-benar kamu. Pemuda terkemuka, dengan mata menyala, menatap lurus ke arah Liu Yinyin. Liu Yinyin menatap pemuda itu,
tapi dia mengerutkan kening. Itu menghantui. Pada saat ini, keluarga Yue, keluarga Yan dan Julinggang juga melihat keempat orang itu. 3 pria dan 1 wanita memiliki nafas yang kuat di tubuh mereka, dan pakaian itu menjadi ciri dari 4 orang. Murid sekte Ciyu ini, Yue Meimei, Yue Lingyuan, serta Yan Cheng dan Yuan Baye, mundur satu demi satu. Ciyu Men, mereka tidak mampu membelinya. Ketiga pihak berada di level teratas di negeri ini dengan radius jutaan mil, tetapi di seluruh wilayah Pingzu, dibandingkan dengan penguasa Pingzu seperti Ciyu Men, itu kentut. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Keempat orang dari gerbang Ciyu rupanya langsung mendatangi Liu Yinyin. Pada saat ini, Liu Yinyin memandang pemuda terkemuka dan mengerutkan kening. Zhen Liangji, kamu benar-benar berhantu. Liu Yinyin bersenandung, apakah kamu benar-benar mengira aku terbuat dari lumpur? Tidak ada amarah. Pemuda terkemuka itu tinggi dan tegak serta memiliki sikap yang luar biasa. Orang ini adalah Zhen Liangji. Muyun juga mengetahui bahwa Liu Yinyin terluka parah sebelumnya, itulah yang dia lakukan. Dengarkan Liu Yinyin, orang ini adalah 4 alam Daohai. Namun, Liu Yinyin pergi jauh ke kota Tianjiang selama lebih dari setengah tahun dan ditemukan oleh orang ini. Sekarang, suasananya ramai. Yue Lingyuan sangat senang melihat keempat murid sekte Ciyu datang mencari wanita yang baru saja mengatakan sesuatu yang sarkastik tentangnya. Wanita seperti itu terkutuk. Muyun juga melihat keempat orang saat ini. Jika Jian Liangji membunuh Liu Yinyin, dia pasti berpikir bahwa keluarga Jiang dan keluarga Tianlah yang menyelamatkan Liu Yinyin. Pada saat itu, dia akan membuat marah keluarga Tian dan keluarga Jiang. Selama 10 tahun terakhir, dia berada di Tianjia dan Jiangjia. Niat awalnya adalah menerima Tianjia dan Jiangjia ketika waktunya sudah tiba, untuk meletakkan dasar bagi titik awalnya di Pingzu. Namun seiring berjalannya waktu, dia berkomunikasi dengan Tian Jingyuan, Jiang Zizi, Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun, yang membuatnya melepaskan ide ini. Ada banyak tempat di Pingzu yang bisa menjadi titik awal kekuasaannya. Keluarga Jiang dan keluarga Tian baik padanya. Dia tidak mau menerima kedua keluarga itu atau melibatkan mereka. Aku akan membantumu. Muyun melangkah keluar dan melihat keempat orang itu. Liu Yinyin kemudian berkata, Jian Liangji berkata, Hai Sisong. Saya akan menangani 3 orang di sekitarnya, 1 3 kali lipat dan 2 ganda. Bisakah Anda? Harus. Sekarang Muyun sudah berada di ranah ke-8 Dautai. Sebelumnya, Liu Yinyin juga melihat Muyun membunuh Su He dan Su Yan. Sekarang, Muyun seharusnya baik-baik saja. Bagus. Saat ini, Yue Lingyuan melihat peluang. Yue Lingyuan melangkah keluar, melihat keempat orang di gerbang Ciyu, dan melengkungkan tangannya dan berkata, orang dewasa di gerbang Ciyu, jika kamu ingin menangkap penyihir ini, keluarga Yue ku akan bekerja sama. Yue Lingyuan berkata dengan serius, anak ini dan penyihir ini bersama-sama. Keluarga Yue ku bersedia melakukan bagian mereka untuk gerbang Ciyu. Ada 4 orang di sekte Ciyu. Jian Liangji, pemimpinnya, hanya menatap Yue Lingyuan dan tidak mengatakan apapun. Yue Lingyuan tersenyum muram, memandang Muyun dan berkata, Lu Yun, kamu bersama penyihir yang menyinggung Tuan Ciumen. Keluarga Yueku tidak berani bertanya padamu. Hari ini, kamu sudah mati. Mendengar ini, Muyun tampak aneh. Orang ini, otak babi. Bagaimana bisa orang biasa dikejar dan dibunuh oleh orang-orang dari sekte Ciyu? Meskipun dia tidak tahu nama Liu Yinyin, tapi bergabunglah begitu saja. Apa yang bukan tentang kematian? Kamu bodoh sekali. Muyun berseru. Kamu ingin mati. Yue Lingyuan mendengus dingin dan melambaikan telapak tangannya. Segera, di belakangnya, 2 Master Dao Tai Jiaoxiong langsung membunuh Muyun. Di sisi lain, tanpa ragu, Jian Liangji langsung menggandeng Liu Yinyin. Liu Yinyin melarikan diri terakhir kali, tetapi dia tidak langsung kembali ke Yuan Shizong. Sebaliknya, dia muncul di kota sungai hari itu. Jian Liangji juga mencarinya sejak lama. Sekarang ketika dia bertemu Liu Yinyin, dia tidak akan membiarkan Liu Yinyin pergi. Jika tidak, jika Liu Yinyin kembali ke Yuan Shizong, Jian Liangji akan sengsara. Pertempuran segera dimulai. Jian Liangji langsung menyerang Liu Yinyin, dan 3 orang yang datang bersama Jian Liangji hanya menjadi pojok untuk mencegah Liu Yinyin melarikan diri. Sisi lain, Yue Lingyuan memerintahkan kedua penganut Tao itu untuk membunuh Siang Muyun. Muyun mencibir.
Sosoknya melonjak ke udara. Jika Anda bertarung di kota Tianjiang, saya khawatir sebagian besar kota Tianjiang akan hancur. Mau lari? Yue Lingyuan mencibir, bisakah kamu melarikan diri? Yue Lingyuan juga berangkat dan membunuh Mu Yun secara langsung. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Mu Yun akan lari. Dua Master Tao Tai Jiuxiong lainnya juga bergegas membunuh Siang Mu Yun. Dalam sekejap mata, Mu Yun mencapai ketinggian 1000 kaki. Melihat ketiga Yue Lingyuan mengejarnya, mata Mu Yun menjadi dingin. Ketika dia mencapai tingkat 8 Dao Tai, dia tidak memiliki tekanan sama sekali dalam menghadapi keadaan Dao Tai 9 kali lipat. Matahari merah membakar langit. Setelah minum sepatah kata pun, Mu Yun tiba-tiba menggoyangkan telapak tangannya, dan kekuatan panas yang sangat mengerikan mengembun di telapak tangannya. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar saat ini. Di atas langit, ada lingkaran panas matahari setinggi ratusan kaki yang mengembun. Kekuatan Tao yang panas meledak pada saat ini. Boom! Dua Master Tao Tai Jiuxiong yang dibunuh oleh Yue Lingyuan secara langsung ditutupi oleh kekuatan Tao yang terbakar, dan bahkan sisa tulangnya tidak dapat ditinggalkan. Yue Lingyuan langsung ketakutan. Anak laki-laki ini, segi 8 Tao, begitu galak. Yue Lingyuan bergegas kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keluar, saat ini, kentut. Tapi saat ini, Mu Yun langsung meraih Yue Lingyuan dengan satu tangan. Kekuatan Tao yang mengerikan berubah menjadi cakar raksasa dan langsung meraih Yue Lingyuan. Suara gemuruh terus berdering. Bagaimanapun, Yue Lingyuan juga merupakan platform Tao yang berbobot ke-9. Tubuhnya mengeluarkan nafas Tao yang kuat, dan dia memiliki baju besi dan memancarkan cahaya untuk menahan erosi Mu Yun. Tapi di mana saya bisa menolak? Dengan kekuatan Mu Yun saat ini, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya di alam Dewa Dao Tai. Cakar yang diubah oleh Dao Li langsung menangkap Yue Lingyuan di depannya. Mu Yun mencibir, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sesuatu? Wajah Yue Lingyuan sangat jelek ketika dia ditangkap oleh Mu Yun dengan begitu mudahnya. Kakak, bantu aku. Saat ini, Yue Lingyuan berkata dengan ngeri. Yue Mei Mei mengerutkan kening. Kakak terlalu cemas. Saya tidak tahu siapa wanita itu. Bahkan jika Jian Liangji datang dari gerbang Ciyu. Jika identitas wanita itu tidak sederhana, langkah sang adik adalah menyinggung pria besar nomor 1 di keluarga Yue. Tapi nyawa kakaknya terjepit oleh Mu Yun, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Tuan Lu Yun, Yue Mei Mei berkata dengan suara dingin, adikku tiba-tiba. Hari ini, keluarga Yueku menyinggung Tuan Lu dan meminta Tuan Lu untuk melepaskan adikku. Biarkan dia pergi. Mu Yun mencibir, sekarang katakan padaku omong kosong ini. Dia tidak melakukannya sebelumnya. Dia hanya khawatir dia akan menyinggung keluarga Yue dan menyakiti keluarga Tian dan keluarga Jiang. Tapi sekarang berbeda. Liu Yinyin terlibat. Jika keluarga Yue berani menyerang Liu Yinyin, itu berarti mati. Dia bisa yakin. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana? Mu Yun berkata lagi, saya tidak bergabung dengan keluarga Yue hari ini. Saya khawatir keluarga Yue Anda akan membunuh orang. Wajah Yue Mei Mei muram. Mu Yun berkata lagi, kalau begitu, aku tidak sopan padamu. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun langsung mematahkan leher Yue Lingyuan. Jeritan terdengar, seluruh kepala Yue Lingyuan langsung dipisahkan dari dagingnya dan mati. Pada saat ini, semua orang tercengang. Dari Yan Cheng dari keluarga Yan, Yuan Baye dari sekte roh raksasa, dan Tian Jingyuan, Jiang Zizi, Tian Mingcheng, Jiang Yunyun dan lainnya. Satu demi satu, mereka berdiri di tempat dan memandang Mu Yun. Mu Yun sebenarnya membunuh Yue Lingyuan. Ini tidak diragukan lagi menyinggung keluarga Yue yang telah meninggal. Anda tahu, Yue Qingke, kepala keluarga Yue, adalah pria yang sangat kuat di 8 aspek alam Dao Haisen. Yue Jia, keluarga Yan, Troll, di antara ketiga pihak ini, tidak ada keraguan bahwa meskipun ada sedikit perbedaan kekuatan antara satu sama lain, Yue Jia adalah eksistensi terkuat. Mu Yun, apa yang kamu lakukan? Melihat kepala kakaknya di tempat lain, Yue Mei Mei juga terkejut dengan tekad Mu Yun. Putra ini masih muda, Master Susunan Tao 3 tingkat, Master Instrumen Tao kelas 1, dan Ranah Platform Tao 8 tingkat. Ini tidak sederhana. Membunuh. Yue Mei Mei memberi perintah langsung. Lebih dari selusin seniman bela diri Yue Jia yang mengikuti mereka naik ke udara satu demi satu. Saat ini, Yan Cheng dan Yuan Baye, yang seharusnya bertengkar, berdiri bersama.
Menarik, Yan Cheng berkata sambil tersenyum, Jian Liangji dari Ciyumen ingin membunuh wanita itu, sedangkan Lu Yun membantu wanita itu, tapi Yue Lingyuan ingin membantu Jian Liangji, jadi dia dibunuh oleh Lu Yun. Yuan Baye juga berkata sambil tersenyum, sekarang, diperkirakan jika Jian Liangji gagal, aku khawatir keluarga Yue akan menderita. Mereka saling memandang sambil tersenyum, dan mata mereka penuh kebanggaan. Tinggal di Pingsu, semua orang berjalan di atas es tipis. Seperti keluarga Yan dan Julinggang, Anda dapat mengambil alih kota Tianjiang, Tianjia, dan keluarga Jiang sesuka hati. Namun, ada kekuatan yang lebih kuat di Pingsu, seperti klan Xi, klan Lin, klan Ciyu, Yuan Shizong, dan 4 klan binatang yang telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Anda juga bisa mencubitnya sesuka hati. Satu langkah yang salah mungkin merupakan reinkarnasi neraka. Lagi pula mereka tidak melakukan intervensi. Mereka hanya berdiri di sini dan menyaksikan keseruannya. Yue Meimei menyerang dan membunuh secara langsung saat ini, dan sasarannya adalah Mu Yun. Dapat melihat jalan ini lautan 3 orang kuat untuk dibunuh, tapi Mu Yun tidak takut. Pedang penyeberangan dosa muncul di tangannya saat ini. Ketujuh jurus tersebut langsung dipadukan dengan inti kendo. Potongan api biru, bunuh dengan satu pedang. Pedang itu meraung. Suara gemuruhnya sangat menakutkan. Di langit di atas, seolah-olah celah api telah terpotong, yang terpantul ke dunia, seolah-olah matahari terbenam retak seperti api. Apakah ini podium? Banyak orang tercengang. Bahkan pada level awal Daohai, ia tidak dapat menghasilkan kekuatan sekuat itu. Yue Meimei juga mengubah penampilannya. Wilayah Dautai, semuanya mundur. Di hadapan Mu Yun, tingkat alam Dewa Dautai akan mati. Segera, hanya 5 orang, dengan Yue Meimei tersisa, berdiri tinggi di udara dan mengepung Mu Yun. Di antara 5 orang, 3 adalah Daohai Yizong, 2 adalah Daohai Duozong, dan Yue Meimei adalah Daohai Triple. Roh jahat teror memenuhi udara. 6 orang mengepung Mu Yun. Yue Meimei menatap Mu Yun, dan tatapan mematikan di matanya terlihat jelas. Saya benar-benar mengira keluarga Yan Anda tidak terkalahkan. Mu Yun berdiri dengan pedang dan berkata dengan dingin, kebodohan saudaramu sudah cukup untuk mengubur keluarga Yanmu. Yue Meimei melihat ke sisi lain. Jian Liangji membawa 3 orang dan mengepung wanita itu. Wanita itu juga merupakan alam 3 Daohai, tapi dia masih bisa melindungi dirinya sendiri di bawah serangan 4 kali lipat. Dari Jian Liangji Daohai, jelas, tidak fana. Mu Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu siapa dia? 5100. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Yue Meimei tampak bingung. Mu Yun berkata sambil tersenyum, namanya Liu Yingyin. Dia berasal dari Yuan Shizong. Tahukah kamu siapa pemimpin Yuan Shizong? Liu Yuanchu. Yue Meimei gemetar begitu dia mengatakan ini. Putri, Liu Yingyin Liu Yuanchu. Jika apa yang dikatakan Mu Yun benar, Yue Lingyuan hanya mengatakan bahwa dia ingin membantu Jian Liangji membunuh Liu Yingyin, yang benar-benar mengirim keluarga Yue ke neraka. Mata Yue Meimei dingin dan segera berkata, saya tidak tahu apa itu Liu Yingyin. Dia adalah putri dari kepala keluarga di awal dinasti Yuan. Yang saya tahu adalah Anda membunuh saudara laki-laki saya, dan Jian Liangji. Mereka hanya mengejar Liu Yingyin, dan keluarga Yueku tidak ikut campur. Mencurangi. Mu Yun tersenyum dan berkata, ini sangat kuat, aku ingin segera membersihkannya. Apakah kamu memperlakukan Liu Yingyin sebagai orang bodoh? Kecuali dia mati dan aku mati, keluarga mertuamu yang akan memikul tanggung jawab. Mata Yue Meimei bahkan lebih dingin. Brengsek, kalau begitu, kamu mati. Terdengar dengungan dingin. Yue Meimei menembak langsung, dan roh pembunuh menyebar kemana-mana. Bom Mu Yun sangat percaya diri saat ini. Bahkan jika dia berada di alam Dautai Berwas 8, saat ini, dia tidak memiliki rasa takut dalam menghadapi rangkap 3 Daohai, tetapi dia bertekad untuk terus maju. Potongan Hongzhao, potongan awan ajaib, pemenggalan yang mengejutkan, 7 gerakan ada di tangan Mu Yun, dan awan serta air yang mengalir ditampilkan. 1 lawan 6, tetapi bahkan jika 6 Dewa Laut tahu mengeluarkan kekuatan ekstrim mereka, mereka pasti akan membunuhnya, tetapi mereka tetap tidak ada hubungannya dengan dia. Badai dipotong, momen yang tiba-tiba, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan kekuatan teror serta hegemoni pecah di telapak tangannya. Suara menderu terdengar, dan pedang Dao Daoqi seperti badai,
tiba-tiba membunuh salah satu orang kuat Dao Hai. Pria itu menikam dengan pistol. Akibatnya, dia penuh dengan pedang Qi, tetapi dia mematahkan kekuatan senjatanya dan langsung merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Mu Yun tidak berhenti, tapi mengeluarkan pedangnya lagi. Yue Mei Mei mengertakkan gigi karena marah saat ini. Tapi saya tidak bisa menggiring awan sama sekali. Tianyu tinju. Dengan satu pukulan, kekuatan internal Yue Mei Mei berguling dan mengembun menjadi kepalan besar setinggi 900 kaki. Dengan kemarahan yang tak tertandingi, dia menekan Mu Yun. Bunuh 1000 serangga. Saat Anda meminumnya, jantung Kendo mengembun, dan Mu Yun serta pedangnya menyatu menjadi satu. Pedang Qi Taoisme mengembun seperti ribuan serangga terbang. Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, pedang Qi yang menakutkan bertabrakan dengan kekuatan tinju. Ledakan, raungan terdengar di langit. Seluruh tubuh Mu Yun penuh kekuatan. Dao Hai 3 kali lipat, jadi dia tidak bisa. Saat ini, Yue Mei Mei menyerah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Tuan Lu Yun di depannya. Sub-array ini luar biasa, dan kekuatannya sangat buruk. Menarik, Yue Mei Mei langsung meminumnya. 4 orang kuat Dao Hai lainnya mundur ke sisi mereka satu demi satu. Melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, mau lari. Itu tidak mungkin. Dia telah berada di kota Tianjiang selama lebih dari 10 tahun. Saatnya melakukan sesuatu yang besar. Naga roh darah. Qi jahat di dalam tubuh meraung. Mu Yun memegang tangannya dan seluruh tubuhnya penuh dengan Qi dan darah. Qi dan darah itu berubah menjadi naga roh berdarah mengerikan yang panjangnya ribuan kaki. Semuanya adalah Qi dan kondensasi darah yang mengerikan dan menakjubkan. Ketika naga roh darah keluar, kekuatan Mu Yun muncul di sekujur tubuhnya. Membunuh. Yue Mei Mei, yang melihat adegan ini, tahu bahwa Mu Yun serius. Menarik, dia membawa beberapa orang dan segera pergi ke kejauhan. Namun, naga roh darah itu sangat cepat, tetapi ia langsung terbunuh dan tidak berhenti sama sekali. Suara menderu terus berdering, dan naga roh berdarah yang mengerikan itu sepertinya menelan dunia. 5 orang, termasuk Yue Mei Mei, langsung ditelan. Perut naga roh penuh dengan darah. 5 orang panik. Pada saat ini, Mu Yun menginjak tubuh naga roh, memandang kelima orang yang tertelan, tersenyum dan berkata, menurutku kamu benar-benar orang yang luar biasa. Aku tidak berani membunuhmu. Ketika dia menggenggam telapak tangannya, ada Qi jahat yang mengerikan di telapak tangannya. Pada saat ini, ia mengenai tubuh naga roh. Naga roh berdarah, yang tubuhnya terus menyusut, akhirnya menekan kelima orang Yue Mei Mei secara ekstrim, berubah menjadi kabut darah dan mati. Semua orang bodoh saat ini. Tuan Lu Yun ini telah menunjukkan kekuatannya, yang melampaui pemahaman semua orang. Bagaimana bisa begitu mudah membunuh Dao Tai Bazong dan Dao Hai Sanzong? Yang lebih luar biasa lagi adalah dia benar-benar berani membunuh Yue Mei Mei. Jika Mu Yun membunuh Yue Ling Yuan, keluarga Yue akan mengeluarkan perintah berburu tanpa akhir. Jika Mu Yun membunuh Yue Mei Mei, Yue Qingke akan menjadi gila. Anak ini, apakah dia gila? Suara Yan Cheng bergetar. Rencananya sendiri adalah merekrut guru Lu Yun. Jika dia tidak bisa, bunuh dia. Kita tidak boleh membiarkan orang seperti itu tumbuh di rumah Jiang Jiatian. Tapi saat ini, hanya ada kebahagiaan tanpa akhir di hatinya. Dia senang dia tidak melakukannya sendiri. Kedua patriark Tianjing Yuan dan Jiangzi bahkan lebih bodoh lagi. Mereka menemukan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bergaul dengan Mu Yun selama lebih dari 10 tahun. Mereka sangat mengenali Mu Yun. Saat ini, di sisi lain, Liu Yinyin dan Jian Liangji sedang bertarung. Nafas di dalam Jian Liangji tiba-tiba meletus, dan tekanan mengerikan langsung membombardir Liu Yinyin. Boom! Suara tuli terdengar nyaring di langit. Antara ruang dan waktu, tubuh Liu Yinyin tiba-tiba mengalami kemunduran dan seluruh orang jatuh ke bumi. Ledakan. Di kota Tianjiang, sebuah kota persegi langsung diledakkan. Ketika Mu Yun melihat pemandangan ini, sosoknya melintas di antara reruntuhan dan mengambil Liu Yinyin. Pada saat ini, Jian Liangji melangkah keluar, keluarga Ling tingginya ratusan kaki, dan matanya menatap Mu Yun. Wajah Liu Yinyin pucat dan darah mengalir dari mulutnya. Setelah pulih selama setengah tahun, dia memulihkan sebagian besar lukanya, tapi dia bukanlah lawan dari 4 kali lipat Dao Hai Jian Liangji. Jian Liangji juga merupakan salah satu Tianjiao teratas dari Sekte Ciyu. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Turunkan aku. Liu Yinyin mau tidak mau berkata.
Mu Yun berkata sambil tersenyum, di mana aku belum pernah melihatmu. Apakah kamu belum menyentuhnya? Kamu, Liu Yinyin berkata dengan malu dan marah, saat ini, kamu masih memiliki pikiran untuk berbicara. Jian Liangji, kamu tidak dapat menghadapinya. Petik 2. Itu belum tentu benar. Menghadapi ini, Mu Yun tidak terlalu takut. Saya belum melakukannya selama lebih dari 10 tahun. Hari ini adalah pertarungan yang bagus. Hanya bertarung dengan Yue Mei Mei adalah pemanasan paling banyak. Bagaimanapun, Daohai itu tidak memberinya tekanan apapun. Daohai Shizong mungkin membuatnya merasa sedikit tertekan. Jian Liangji berdiri di udara dan menatap Mu Yun. Mengapa kamu membantunya? Jian Liangji berkata dengan serius. Kamu rela melawan wanita cantik seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengasihaninya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, lagi pula, aku membunuh bawahanmu, Su He dan Su Yan. Aku tidak akan membantunya. Bukankah kamu juga ingin membunuhku untuk membalaskan dendam bawahanmu? Begitu kata-kata ini keluar, mata Jian Liangji telah mengumpulkan roh pembunuh.